diri kita masing-masing. Kita berdoa untuk diri kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini orang yang senantiasa istiqomah, selalu dalam keadaan berbahagia, hatinya, kolbunya tenang dan tentram, selalu dalam keadaan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa islah dengan sesama, bersilaturahim, menjaga diri, menjaga kekompakan, menjaga kekuatan diri untuk senantiasa menahan amarah, menahan emosi, senantiasa memaafkan orang lain, dan senantiasa ingin berbagi dengan sesama dalam segala hal, dalam kebahagiaan dan kemaslahatan serta kemanfaatan. Mudah-mudahan kita dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, dan pada saatnya tentu saja kita mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan beramal soleh, memperbaiki kualitas kehidupan kita, serta kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga dikuatkan menjadi ahlinya surganya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ahli ibadah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati, dijadikan ahli surganya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan napas indah dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini orang yang memiliki nafs yang mutmainnah insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup ini ternyata nikmat Bu ya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan hari ini kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa ikhlas beribadah, karena hanya itulah yang akan menjadi faktor penyelamat kita, karena Allah menugaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan
untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita tidak beribadah berarti tidak turut, tidak ikut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti tidak beriman kalau tidak beribadah. Dan ketika beribadah maka Allah berikan bimbingan, bimbingannya itu sempurna dalam kitab suci Al-Quran, dan bimbingan itu dimulai dengan cara harus membacanya bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan segalanya. Dan nanti di akhirnya setelahnya kita melaksanakan semuanya, maka harus ditutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Harus kita nikmati dan berakhir dalam keadaan Islam. Ya, makanya diperintahkan ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk menjadi muslim yang sempurna, yang paripurna, Allah juga berikan selain pedomannya berupa ihdinas syiratal mustaqim kitab suci Al-Quran, Allah berikan contoh untuk mempraktekannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan bagaimana kita bisa menerapkan Al-Quran dengan baik, menjadi penganut agama Islam yang baik, menjadi ahli ibadah yang baik, menjadi abdinya Allah yang baik. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu dan jangan sampai kita punya keraguan sedikit pun tentang keaslian Al-Quran, tentang keotentikan Al-Quran, dan tentang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Al-Malikul Haqqul Mubin. Ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kita insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia, istiqomah berjamaah untuk sama-sama membaca Al-Quran. Yuk niatkan, getarkan ke dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung ya Jawa Barat Indonesia, dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, udara juga cerah karena kemarin dan tadi malam diguyur hujan ya, segar, dalam keadaan yang insya Allah semuanya sehat walafiat penuh berkah ya insya Allah. Yang ada minuman di depannya silakan diminum Bapak Ibu, kecuali yang sedang saum karena minuman itu membatalkan saum. Yang ada makanan boleh juga dimakan ya. Alhamdulillah, kita niatkan pagi hari ini beriktikaf di masjid. Berharap setelahnya kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita tetap tinggal di masjid, kemudian kita nanti menunggu sampai dengan keluar matahari sambil membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, dan bertakarrub kepada Allah. Mudah-mudahan kita hidup sampai dengan waktu isyraq, dan nanti 15 menit setelah keluar matahari kita sholat isyraq. Nah, 2 rakaat. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian sholat isyraq 2 rakaat, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Insya Allah. Enak Bapak Ibu ya. Punya Rasulnya baik sekali, punya Tuhannya baik sekali, ajarannya clear, jelas. Kemudian diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk beribadah dan termasuk mendapat kemudahan dari ibadah. Ketika kita hari-hari ini orang-orang sekitar kita ada yang sedang berangkat menunaikan ibadah haji, ya udah
berangkat sebagian dan sebagiannya belum, maka kita yang belum terdaftar, kita yang belum bayar, kita yang belum tahun ini diberikan istitoah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapatkanlah eh, pahala atau piala, ya piala atau pahala itu sama Bu ya, piala ibadah haji dan umroh ya yang sempurna dengan cara apa? Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid ya sampai dengan keluar matahari, dan kemudian setelah itu kira-kira 15 menit setelah matahari keluar di waktu Isra, kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq, atau ada yang menyebut sholat duha awal. Boleh 4 rakaat, boleh sampai 8 rakaat, boleh juga dilanjutkan sampai 12 rakaat, tidak dilarang, tetapi paling tidak 2 rakaat. Nah, baik, hari ini juga dihadiri dari sahabat-sahabat kita yang hadir lewat jalur internet, lewat Zoom meeting dari seberangnya Masjid Al-Jabar. Ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, alhamdulillah ya. Kemudian ada dari Sumedang, Teh Lis Yuliati bersama keluarga. Kemudian ada dari Cirebon, Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Kemudian ada dari Cirebon, Ibu Irin bersama keluarga. Yang lainnya kelihatannya masih berusaha untuk bisa mendapatkan koneksi internet yang terbaik. Mudah-mudahan hari ini silaturahim kita diberikan keberkahan, dan insya Allah kita hari ini akan melanjutkan tadarus kita. Kita bersama-sama membaca Al-Quran surat ke-15, yaitu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr yang akan kita baca hari ini 15 ayat ya, atau 15 atau 16 ayat ya. 16. Jadi mulai dari ayat ke-36 ya. Surat Al-Hijr surat ke-15 mulai ayat ke-36. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita sama-sama niatkan dari dalam kalbu bahwa bacaan kita adalah karena Allah, ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza syiratum alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Laha sab'atun abwabil likulli babim minhum juz'un maqsum. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita Bapak Ibu yang baiknya yang benarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penilaian amal soleh dan yang salahnya diampuni dari kesalahan kita serta kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Wilujeng bergabung alhamdulillah dari Tasikmalaya ada Teh Tati ya. Kemudian dari Jatiwaras bersama keluarga. Kemudian ada Teh Dede Ruswani dari Cibalong, Tasikmalaya bersama keluarga. Dan ada dari Purwakarta ini Ibu Tina Rusdiani bersama keluarga. Baik, bacaan kita sekali lagi mudah-mudahan yang baiknya yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 ayat ya. 16 ayat ya dari surat Al-Hijr mulai ayat ke-36 sampai ayat 50. Apa artinya? Bagaimana pemahaman kita tentang ayat-ayat tersebut? Yuk kita manfaatkan alat bantu kita yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita pakainya yang sudah diterjemahkan karena kita dalam posisi bukan asli orang Arab dan kita juga seueur bisa bahasa Arab bisa nangan rokaat ini ibunya ya. Baik, mulai ke ayat ke-36. Berkata iblis laknatullah alaih. Jadi ini masih kaitan dengan dialog antara
Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para malaikat, dan di situ ada iblis terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Jadi iblis setelahnya divonis disuruh keluar dari surga karena tidak mau turut bersujud bersimpuh ya kepada Nabi Adam atas perintah Allah, maka dia divonis untuk dikeluarkan dari surga. Kemana dikeluarkannya? Pokoknya selain di surga ya. Tapi dia divonis sudah jadi penghuni neraka. Tetapi dia mohon kepada Allah, masih mohon, dan Allah masih memberikan peluang ya dari permohonan itu. Pertama, dia ingin hidup terus-terusan, ingin tidak dimatikan. Dan yang berikutnya, iblis juga meminta izin untuk menggoda anak cucu Nabi Adam, termasuk Nabi Adamnya, gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, maka ingat Siti Hawa belum diciptakan. Ketika ini terjadi, ya, ketika iblis membangkang kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, Siti Hawa belum diciptakan. Jadi baru Nabi Adam wahidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan." Jadi permohonan iblis oleh Allah diterima untuk ditangguhkan penahanan, ditangguhkan ke dalam neraka sampai dengan hari yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Jadi iblis menggoda manusia itu atas izin Allah. Jangan lupa, atas izin Allah sampai dengan kiamat. Kiamat bagi siapa? Kiamat bagi seluruh dunia. Tapi kalau kiamat bagi individu, iblis itu bisa menggodanya sampai manusia itu nyawa berada di tenggorokan. Jadi sampai nyawa keluar itu iblis nggak menggoda lagi. Pensiun iblis yang menggoda ibu, anak cucu yang menggoda ibu bapak kita yang sudah meninggal, mereka pensiun. Kemana mereka? Mantuan anak incukna anu keur ngagoda urang masih hirup, Bu. Jadi iblis teh anaknya lebih loba, lebih saeutik, Bu. Lebih loba. Jadi harus hati-hati kita ya dengan adanya apa namanya dari ayat ini bahwa iblis diberi tangguh sampai dengan nanti kiamat. Tetapi ketika manusia mati, iblis tidak ikut mati. Nah, iblis ini siapa? Iblis adalah yang sempat waktu itu berada di sana dan dia beranak pinak. Anak pinak iblis ngaranna setan. Jadi terang anak incu iblis teh dengan anak setan. Setan sahawa yang ngaranna bisa jadi anu aya di bapak ibu mah macam-macam setannya ya. Ya setan dasim itu punya keluar ya. Ya. Kemudian iblis berkata lagi, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan aku bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Jadi iblis itu atas izin Allah bertekad untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia sesat. Ya, untuk mengajak manusia ke jalan kesesatan. Ya. Apakah ada manusia yang tersesat? Ada. Apakah manusia ada yang tidak tersesat? Ada. Siapa yang menentukan manusia tersesat atau tidak tersesat? Allah. Jadi kita ini berlindunglah kepada Allah agar tetap diberikan dalam jalan kebenaran. Doanya ihdinas syiratal mustaqim. Ya, karena orang yang istiqomah itu lurus lempeng, tidak pernah bolak-belok, dia tidak akan tersesat. Tetapi yang menetapkan manusia tersesat atau tidak adalah Allah. Mayyahdillah. Ya, tiada ada yang memberikan petunjuk selain Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan kalau seandainya ada manusia yang oleh Allah ditakdirkan tersesat, maka tidak akan ada yang bisa menjadikan dia untuk mendapatkan pertolongan selain Allah. Jadi yuk kita mohonnya kepada Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu adalah qala hadza syiratun alayya mustaqim. Nah, di urang mah jalan lurus teh biasa nama jalan orang-orang yang dulunya pahlawan besar. Biasanya jalannya lurus. Jenderal Sudirman, jalan nanti lurus, Bu. Tapi lamun jalan kapten anu bulak belok, jalan letnan biasa bulak belok gitu ya. Dan jenderal biasa lempeng lempeng ti Pasopati nepi ka ujung Berung karena jalan naon Bu. Kan gitu. Jalan PHH Mustafa. Jadi Pak Mustafa itu orang lurus yang ada di Bandung. Ya, udah menyebutnya suci ya. Surapati Cicaheum. Nah, dari situ ke sini jalan Abdul Haris Nasution. Ya, gitu ya. Jadi jalan-jalan besar itu diberi nama sesuai orang-orang besar. Ya, mudah-mudahan mereka yarhamukumullah. Ya, diberikan apa namanya? Allahu yarham, diberikan magfirah oleh Allah dan diberikan rahmat Allah di alam barjahnya. Karena yang sudah meninggal itu semuanya sekarang berada di alam barjah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah jalan yang lurus, kewajibanku lah menjaganya. Jadi orang yang berada di jalan yang lurus, Allah lah yang akan menjaganya. Jadi yuk kita tetap berpegang teguh kepada jalan yang lurus supaya kita tetap dijaga Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi Bapak Ibu, kalau yang namanya jadi penganut atau jadi pengikut atau follower iblis, follower setan, itu adalah memang keinginan manusia sendiri. Nah, diajak dagdig dugem, nah, namun anu embung, mending bekerja yang lain. Diajak korupsi, ya kalau yang embung. Apakah ada? Ada. Satu departemen menterinya korupsi, ada aja yang selamat, Bu. Ya, itu menterinya, dirjennya korupsi ditangkap, ya. Tapi ada yang selamat. Artinya apa? Allah selalu menunjukkan jalan kepada orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah. Di sela-sela manusia sedang rame sekarang ya, ada yang tidak mau ngaji, ada aja yang ngaji, ya gitu, ya. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jadi namanya jahanam, nerakanya Bu ya, pengikut setan. Pengikut itu bahasa keren nama follower. Jadi kalau Bapak Ibu memfollow yang enggak keruan, nah itu berarti pengikut setan. Ya, kan kalau ada yang bagus ya, di grup umpamanya ada berita tentang fitnah, berita tentang sesuatu yang tidak menarik untuk dibahas sebenarnya, tetapi karena menarik bagi dirinya maka follow. Marah tidak sedikit yang share kepada yang lain. Tuh tinggali gubernur kita gini gitu kelakuannya dikirim, bupati ini teh gini gitu kelakuannya dikirim, presiden teh gini gitu kelakuannya dikirim. Padahal nggak usah, cukup sampai di kita aja kalau mendapat yang negatif dari yang viral. Kenapa bisa viral? Karena banyak penganut atau pengikut yang ingin memviralkan. Nah, kalau ada orang yang sedang ngaji, bagus ngajinya tuh anak kecil ngaji di depan ninikna, yang ngaji anak kecil Bu, karena kalau niniknya ngaji malah dukanya. Nini nanti sih kan, kikituan Bu, bari lelenggutan, padahal nunutan ya. Begitu anak masalah, itu bener kan ya, karena memang nini nage tenyawan ya. Kita follow dan kita sebarluaskan, kita share, ya. Kalau perlu subscribe, ya, yang gitu, ya. Jadilah subscriber malaikat, ya. Jangan jadi subscriber setan. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Jadi neraka itu ada 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Jadi itu tukang Cina ngabring lewat yang tukang Cina, itu tukang mabok ngabring yang tukang mabok, itu tukang judi ngabring yang tukang judi. Kan itu di dunia juga sama gitu Bu. Gaulnya teh manusia gitu, ya. Lamun ngumpul teh, wah ngumpul, biasa naik Yamaha, KB, lamun Vespa, KB kan gitunya. Terus sugan pacorok, mun pacorok mah eta mah jalan biasa. Tapi lamun geus ngabring,
motor gede, kabeh bung 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 tapi kang halan jalannya. Tapi lamun anu mawa ambulan mah sok aya ngabringnya buat. Hiji we ambulan darmu nggak dipakai mah punya sarua. Abdi komo alim paenya punya bapak mah pandiri we cenah ibu we sok dipayun gitu nya. Tapi biasanya mah masuk basa-basi atulah ibu heula cenah ke bapak sanu ngurus kan gitu. Eta teh supaya istilah teh ngomong kan bapak masih kene kan gitu nya. Oh mun kitu mah atuh sok atuh bapak heula mung gitu oke punya. Baik. Jadi sampai dengan ayat ke-44 kita dapat informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, memvonis tok 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 iblis kamu keluar dari surga. Keluar dari surga waktu itu tempat kecuali surga itu ada neraka dan ada dunia. Ya, dunia. Ya. Jadi iblis itu harusnya di neraka tetapi dia minta waktu untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau ditanya sekarang iblis ada di mana? Di dunia jeung urang Bu ieu pagalihot tah lomba iblis teh nya malah cuma dipanggil sewaktu-waktu oleh Bapak Ibu iblis teh sia nah begitu dipanggil iblis datang manehna teh aya naon Bu kan gitu ya. Oh mun panggilna si setan si setan teh ngumpul langsung burjok Bu loba aya naon siap Bu menerima perintah kan gitu ya. Makanya jangan sampai memanggil seperti itu mah tadi contoh Bu contoh lah diturutan ya. Lanjut ke ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Amin. Sing tarik amin Bu ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga berupa taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Nah, makanya sekarang kalau ibu-ibu lamun ada pusing saeutik bapak-bapak sok hayang healing ibunya. Kemana healing-healingnya? Neangan surga dunia berupa naon taman-taman kiricik air kapangan darat neangan cainya Bu ya Kasantolo Kaancol neangan taman punya ada ogen ka Gunung Galunggung sok sana aja nanya tangganya beratus-ratus naik gue naik justru capek oge Bu hari balik ngesot. Terus naik kata beban perahu di tempat tekan logak punya. Ya kawah tuh Bu logak punya. Ciwidey jauh-jauh macet, hujan tiris, di tempat dengan legok ya legok. Ya. Kita kawah upas, resep selfie. Gitu ya. Ya, jadi ternyata di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, yaitu taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Nah, jadi ini surga yang disebut adalah surga yang nanti, ya nanti. Sekarang belum dibuka surganya Bu ya. Yang sudah meninggal belum ada yang di surga. Jangan salah Bapak Ibu teh kalau berdoa, Ibu di surga maraos nyebut can cek indung nate di jero. Bapak mudah-mudahan di surga can ayeuna mah masih aya di alam barjah masih jauh keneh Bu jauh keneh di surga ke alam di alam barjah ke surga teh ke aya kiamat geus kiamat kemudian di paehan semua manusia alamnya bukan alam barjah lagi tapi alam kiamat udah masuk ke alam akhir di alam akhir kemudian dihidupkan lagi dibangkitkan setelah dibangkitkan digiring ke padang mahsyar bukan padang arafah bu padang mahsyar di padang mahsyar dibariskan ada yang mendapat pertolongan dengan cuma-cuma dari Allah 7 golongan ya di saat tidak ada yang bisa mendapat pertolongan yang pertama pemimpin yang adil yang kedua anak muda yang beribadah sejak masih muda yang ketiga laki-laki yang diajak zina tapi nolak ayah kira-kira mau ngalamun ayeuna ikut ini mah bisa jadi nolak tapi mun ku gadis mah kuring ge can pugu nolak punya gitu Bu makanya hati-hati Bu kalau bapaknya bareng sama gadis Bu ya kemudian berikutnya adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid cinta masjid yang kelima apa Bu orang yang bersedekah tapi tidak ria tidak ingin katemong telah ditemong-temong kabatur yang keenam apa Bu apa Bu dia beribadah sejak masih muda. Ya. Kemudian yang terakhir, ini kayaknya modal ibu-ibu bapak-bapak. Mewek.
Ceri kebunya ceri. Jadi di Nanda kan disebutkan hiji raja adil, tidak dolim di dunia. Nah, dua ya kadua jalma ibadah tikir ngorana katilu jalma memakmurkan masjid hatinya jatuh cinta selalu ke masjid. 4 kaopatna jalma apa yang keempatnya orang yang bersahabat tapi dalam ketaatan. Jadi kalau bersahabatnya nyari yang taat, Bu, jangan bersahabat yang cerek punya ya kan dibawa ke barat bukan eta ke bapaingnya lamun ceritnya nu kalimana nyaeta jelema nu diajak zina tidak mau. Yang keenamnya orang yang sedekah tapi tidak mau ria, dan yang ketujuhnya adalah orang yang senantiasa menangis ketika takut ketika beribadah kepada Allah. Kayaknya modal kita yang paling akhir, Bu, nangis saja sing loba punya. Nah, berikutnya adalah alam berikutnya adalah ditimbang, di mizan dengan timbangan, kemudian nyebrang asyirat, ya, nyebrang jembatan, kemudian baru sampai ke tempat yang namanya apakah surga atau neraka. Kemudian abadi berada di sana. Jadi masih panjang perjalanan. Kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan selamat sejahtera. Jadi dituduh masuk surga dengan selamat sejahtera. Kemudian alhamdulillah ini ada Neng Ina Herlina ya dari Tasikmalaya bergabung ya, selamat. Kemudian dan kami lenyapkan segala dosa, segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi Bu, Pak, kalau dengan saudara jangan dulu nunggu mati dan nanti diadili. Sekaranglah saatnya. Kalau ada dosa masa ketik tenanaon dan gis biasa. Ya, justru harusnya yang tadinya sudah berpencar, pecah belah ada di mana-mana, gabunglah. Ya, sama-sama. Rek neangan naon deui punya. Ya. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Kemudian kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah, kata Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan ilmu bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, iblis tidak mau sujud, semua malaikat sujud, dan kemudian iblis ditetapkan untuk menjadi penghuni neraka, tapi iblis meminta jatuh temponya, ditunda, dan Allah mengizinkan, mengabulkan. Iblis aja yang dosanya segitu gede, diampuni oleh Allah. Jadi kita harus punya keyakinan, Allah pasti mengampuni. Jadi mintalah kepada Allah. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu kalau berbuat salah minta ampun kepada Allah. Tapi sebelum minta ampun kepada Allah, kalau ada dosanya dengan sesama manusia, harus islah dulu, salaman dulu, nggak boleh hutangnya, entong langsung nyunkeun dilunaskeun entong. Ya, atau hapunten abdi henteu. Urusan hutang piutang bahkan sampai mati pun jasadnya tidak boleh dikubur kalau hutangnya belum lunas, kecuali ada yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ngalunasan, Bu, lain abdi tanggal waler, lain tanggal waler ngalunasan. Makanya kalau ada yang meninggal tanya siapa yang punya hubungan utang piutang. Tapi umumnya lamun mayit boga hutang. Lamun boga hutang ka mayit mah jarang ngaku, jarang. Alhamdulillah paung geus bae lunas hutang abdi punya. Ya. Padahal kayak ditagih Bu di yaumul kiamah masing-masing ya. Jadi yuk kita cek diri kita, cek keluarga kita, siapa tahu di antara kita ada yang sudah meninggal tapi punya utang, maka yang hidup menjadi tanggung jawabnya, bukan hanya warisannya yang diperebutkan ya. Kemudian juga bagi yang punya utang kepada yang meninggal dunia, datangin keluarganya juga. Bagaimana caranya mensolusi? Jangan sampai merasa sudah bebas gitu ya. Kenapa? Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yakin hari itu bakal terjadi dan kita selalu yakin dan sering dibaca kalau ada orang yang sudah meninggal dunia itu surah Yasin. Padahal surat Yasin